Video ini hanya dibuat untuk orang-orang yang masih berpikir waras. Kalau para kadrun, lebih baik skip aja. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Memandang dan membayangkan wajah SBY saat ini, hal itu bisa memancing keprihatinan. Why not? Sebab di hari tuanya ini, yang mestinya banyak istirahat menikmati hidup nikmat, tenang dan nyaman, beliau kok masih seperti menanggung beban yang sangat berat. Kita bisa membandingkan dengan orang tua kita sendiri yang sudah sepuh. Kita sebagai anak yang berbakti harus membuat orang tua kita senang dan bahagia tanpa beban menikmati hari-harinya. Dalam konteks anak-anaknya sudah hidup mapan atau sederhana sekalipun, tidak menghalangi kita membuat orang tua kita bahagia di masa sepuhnya. Kita yang sudah bisa menghasilkan uang untuk sekedar hidup sederhana saja, pasti mampu menghidupi orang tua kita yang tentunya tinggal bersama kita di rumah kita sendiri, atau warisan orang tua sendiri. Meski kita tidak berkelebihan, namun pasti bisa memenuhi kebutuhan orang tua kita selayaknya, tanpa perlu misalnya membiarkan beliau bekerja untuk cari uang atau apapun alasannya. Orang tua kita pastinya beda jauh bila dibandingkan dengan SBY. Sebagai mantan petinggi negeri, bahkan 10 tahun jadi orang nomor 1, SBY pasti memenuhi syarat untuk hidup berkelimpahan di masa tua. Tak mengandalkan uang pensiun dan tunjangan dari negara pun, anak-anaknya yang sudah sukses secara ekonomi sangat leluasa membahagiakan beliau. Namun, SBY sendiri tampaknya tidak ingin diam saja menikmati hidup dan santai bersama cucu-cucu. Dia selalu hadir dalam hingar-bingar politik, seperti ikut menemui Surya Paloh, seperti yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu. Padahal, kapasitasnya sudah tidak sesuai lagi untuk itu. Jujur saja, kasihan saya melihat beliau berjalan di samping Paloh itu. Antara keduanya memang tidak terlalu jauh pautan usia, sudah sama-sama sepuh, namun Paloh yang masih menjabat ketua umum partai dan seorang pengusaha besar yang masih memegang kendali atas semua bisnisnya, kesannya masih segar bugar, semangatnya masih tinggi, gagah dan muda. Kita perhatikan tatapan matanya yang sangat tajam, seperti burung elang yang hendak mencengkram ular kobra. Lalu, bagaimana kalau kita bandingkan dengan SBY yang sayu dan sendu, melankolis? Orang Batak bilang madesu alias masa depan suram. Tapi mengapa SBY masih harus turun gunung? Mungkin karena merasa terbebani oleh keberadaan AHY yang sangat berambisi menjadi presiden. Anak ini sepertinya merasa punya hak alami, non-spesial, untuk juga menjadi presiden, hanya karena bapaknya pernah jadi seorang presiden. Dan terus terang saja, sikap seperti ini membuat publik tidak suka. Apalagi bicara soal kapasitas dan kapabilitas. AHY memang sangat mentah saat ini. Tahun 2017, seolah tanpa beban, dia meninggalkan kedinasan militer dengan pangkat mayor. Berhayal melenggang dengan mudah jadi gubernur DKI Jakarta. Padahal dalam sejarahnya, gubernur Jakarta dari kalangan militer itu minimal sudah menyandang bintang 2 alias Maijen. Lah, Mas AHY-nya piye? Tanpa ngaca dia terima pula warisan sebagai ketua umum partai politik. Dan dengan bermodalkan jabatan itu, sekarang dia ngotot pula untuk ikut sebagai kontestan Pilpres 2024. Gelagatnya
Minimal dia ingin jadi cawapres jika MK tidak menghapuskan syarat presidensial threshold 20% itu. Namun, karena sejauh ini MK tidak mengabulkan gugatan-gugatan soal ambang batas yang 20% itu, AHY tampaknya sudah pasrah saja jadi cawapres bagi siapa sajalah. Baru-baru ini, dia tampak antusias mendekat ke Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan oleh Nasdrun alias Nasdem Kadrun. Apakah nanti usahanya yang sangat keras dan ngotot ini akan berhasil? Dalam arti, dia menjadi salah satu kontestan 2024? Hanya waktu yang bisa menebak. Saudara, hanya saja saya sering merasa geli campur haru jika melihat kengototan ini. AHY tidak bisa nyapres otomatis karena terhalang persyaratan 20% itu. Untuk itulah, dia dan kelompok lain tak lelah-lelah supaya MK membatalkan aturan itu. Sementara, aturan yang menjegalnya itu disahkan dan ditandatanganin oleh bapaknya sendiri semasih jadi penguasa. Sumpah dan lucu sekali jika membayangkan dua peristiwa yang di kemudian hari saling berkaitan sialnya ini. Apabila misalnya Presiden Megawati yang menandatangani soal 20% itu, kita mungkin hanya senyum dan berkata prihatin, rasain loh. Atau jika misalnya Presiden Jokowi yang menekannya, pasti kita akan menduga itu suatu kesengajaan untuk menjegal. Tetapi nyatanya kan itu semua dilakukan oleh pemilik Wisma Atlet hantu Hambalang, yakni Bapak SBY ini, semasa dia masih berkuasa. Presiden Jokowi tidak punya kaitan atau sangkut paut dengan peraturan yang menghambat ambisi AHY itu. AHY mestinya juga membaca sejarah ketika ayahnya pernah melarang perwira TNI dan Polri untuk bercita-cita menjadi kepala daerah. Hal itu ditekankan Presiden SBY saat melantik ratusan perwira muda lulusan Akademi Militer dan Akpol. Kalau saya tidak salah sih pada tahun 2009 di Surabaya. Tak pakai lama, hanya berselang 8 tahun, pidato itu dilanggar sendiri dan mendorong AHY yang masih perwira muda untuk jadi Cagup DKI 2017. Kemudian aturan yang diteken Pepo soal ambang batas pencapresan minimal 20% tahun 2024 menjegal AHY pula. Rentetan peristiwa ini mestinya membuat AHY introspeksi diri. Silakan nyapres dengan elegan dan terukur. Dan yang paling utama, berjuanglah sendiri, tanpa harus membuat orang tua turun gunung di masa sepunya. Tuhan pasti tidak suka. Jangan menjual-jual nama dan prestasi SBY pula. Itu pun mending masih relevan dan layak jual. Bila berjiwa ksatria, kita harus larang. Biarkan orang tua itu menikmati hidupnya di hari tuanya. Jangan dibebani. Lalu berjuanglah sendiri untuk karir dan hidupmu. Begitulah kira-kira video singkat saya pada pagi hari ini. Mari kita tetap berpikir kritis dalam menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Bersama saya Sainai, salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.